Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam saudaraku, para pendengar setia Radio Rasinda dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dalam kasih Tuhan, dan senantiasa diberkati Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dalam acara Radio Rasinda ini. Dan tema yang saya bawakan buat saudara yaitu memahami sebuah arti kehidupan. Ya, sekali lagi temanya memahami sebuah arti kehidupan. Kenapa saudara kita perlu belajar hal ini? Karena hidup kita di dalam Tuhan ya perlu berarti, saudara. Artinya apa? Kita punya jabatan sebagai terang dunia dan garam dunia harus punya dampak yang beda, arti yang beda, khususnya dalam hal positif, saudara. Ya. Karena apa? Kita sebagai saksi Tuhan harus menyampaikan kepada orang di sana, inilah aku, terang dunia dan garam dunia yang berarti secara positif bagi kehidupan ini. Ya, oke. Pada saat ini kita akan belajar satu ayat yang sangat menarik, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25. Demikian firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku, Mazmur pasal 37 ayat 25 ini merupakan kesimpulan Raja Daud dari pembelajaran hidupnya secara pribadi dengan Tuhan. Atau boleh saya katakan ini merupakan kesimpulan bagaimana Daud menghadapi masalahnya beserta dengan Tuhan atau dengan Allah. Pemahaman yang utuh akan arti hidupan tercermin dari perkataan yang tertera dalam ayat ini, saudara. Kita melihat beberapa prinsip yang dapat kita pelajari dari satu ayat ini, ya, khususnya ayat 25 ini. Karena apa? Ayat ini berbicara tentang arti dari sebuah kehidupan. Karena gagasan tentang dinamika kehidupan perlu dipahamkan bagi setiap orang Kristen. Oke, saudaraku, hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari ayat ini yaitu bahwa hidup adalah sebuah perubahan. Ya. Sekali lagi yang pertama poinnya, hidup adalah perubahan. Dikatakan dengan jelas, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya. Saudara, ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia secara fisik mengalami sebuah perubahan. Yang lahir bayi, tumbuh menjadi anak, menjadi remaja, dewasa, hingga menjadi orang tua. Ya. Namun, sangatlah memprihatinkan, saudaraku, bila manusia hanya mengalami perubahan secara jasmani atau secara fisik saja. Ya. Kita lihat, Daud adalah anak bungsu di antara 8 putra dari Isai. Pada usia remajanya, ia sudah mengembalakan kambing domba orang tuanya. Ya. Sebagai seorang gembala muda, kemudian dia diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Ya. Daud dikenal sebagai raja Israel yang luar biasa, yang terbaik pada saat itu. Ia mampu menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota Israel yang baru. Bahkan Daud mempelopori pembangunan Bait Allah di Yerusalem dan buat sistem pengaturan ibadah yang begitu jelas atau begitu selaras dengan kehendak Allah. Dan bahkan dia juga dipakai Tuhan menjadi penulis kitab Mazmur yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Ini gambaran bagaimana proses perubahan Daud secara fisik, secara jasmani. Dari anak muda menjadi seorang tua, menjadi raja yang luar biasa. Bahkan, saudara, kita juga belajar perubahan yang luar biasa dari kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana Lukas juga mencatat bahwa Yesus makin bertambah besar dan menjadi kuat.
Yesus tidak hanya berubah secara fisik, tetapi Yesus juga berubah secara rohani. Dikatakan di sana oleh Lukas, Yesus bertambah hikmatnya. Bahkan dia juga disukai oleh semua orang. Artinya apa? Secara fisik Yesus bertumbuh, juga secara rohani kehidupannya juga bertumbuh, juga berubah. Semakin penuh hikmat, dan secara sosial masyarakat dia disukai oleh banyak orang. Ya. Saudaraku, kita belajar dari hal-hal di atas, baik Lukas maupun Yesus. Kita pun harus berubah. Bukan semata-mata berubah secara fisik saja, tetapi kepribadian kita harus semakin berubah. Penuh hikmat, karakter, dan iman, dan penuh kasih, dan karunia rohani kita terus tempa bertumbuh secara positif. Agar apa, saudara? Ya, kita menjadi sempurna menyerupai Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, menjadi kata kunci kehidupan adalah sebuah perubahan. Mungkin hari-hari yang kita lalui saat ini, kita alami banyak perubahan. Nah, pertanyaannya saudaraku, apakah kita siap untuk berubah? Ataukah kita menolak sebuah perubahan itu? Nah, ini perlu kita siapkan, saudara. Mau tidak mau, oleh keadaan zaman, kita harus mengalami sebuah perubahan. Ya, ini kita alami. Apalagi sekarang kan pandemi, saudara. Sangat kelihatan sekali perubahan di negara kita. Baik sistem pemerintahannya sudah mulai berubah. Dalam arti pemerintah yang punya konsen pembangunan, kita konsen ke penanganan COVID. Ya, karena ini memang perlu ditangani secara serentak dan harus segera. Bahkan kita juga sekarang keluar harus pakai masker, ya, harus cuci tangan. Mau nggak mau harus kita mengikuti perubahan ini, saudara. Karena apa? Ini hal positif bagi kita semuanya. Saudaraku, mari hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup mau berubah. Tuhan menuntut kita menjadi sempurna seperti Kristus, yaitu Tuhan kita. Tentu saja tidak dalam keilahiannya, ya. Sekali lagi, tuntutan Tuhan berubah menjadi seperti Kristus tidak dalam keilahiannya, namun sempurna dalam kemanusiaannya. Perihal berubah tentulah tidak semudah yang dibayangkan, saudaraku. Pasti sulit untuk berubah. Karena apa? Kadang orang sudah berada dalam zona yang nyaman. Dengan apa yang ada dengan kita saat ini, kita sulit meninggalkan. Tapi mari saudara, hari ini kita ambil keputusan untuk mau berubah menjadi lebih baik, lebih berdampak positif bagi orang di sekitar kita. Ya, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua apa, saudaraku? Pelajaran yang kita ambil, prinsip kita ambil hari ini adalah hidup adalah sebuah perenungan. Ya, ungkapan kata kulihat, ya, dalam ayat 25 ini sangat begitu berarti, saudara. Ya, karena apa? Dari ayat ini Daud mau menyampaikan kepada kita apa yang Daud lihat, pengalaman dengan Allah membuat hidupnya berubah. Melalui ayat ini Daud hendak memberi penegasan bahwa hidup adalah sebuah perenungan. Dalam proses perenungan ini ada 3 hal yang harus kita pahami secara seksama. Apa, saudara? 3 hal dalam perenungan ini. Yang pertama, kita melihat ke belakang, atau kita harus introspeksi diri kita untuk bisa hidup lebih baik di dalam Tuhan. Kita perlu renungkan latar belakang kita, hidup yang kita alami masa lalu. Kita belajar dari Daud. Daud memiliki waktu untuk merenung secara luar biasa. Kita tahu bagaimana Daud pun pernah berbuat dosa. Dia pernah berzina, pernah membunuh, dan melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat Daud mau berubah dan terus belajar hingga akhirnya ia sungguh-sungguh bertobat. Dan dia terima panggilan Tuhan atas hidupnya. Ini kunci yang luar biasa. Apapun masa lalu kita, apapun keadaan kita, saudaraku, sepanjang kita mau bertobat, kembali kepada Tuhan, menerima panggilannya, luar biasa. Tuhan tetap pakai kita menjadi saksinya dan alatnya. Saudaraku, sekali lagi,
hari ini, mari, jangan pandang masa lalumu, saudara, apapun keadaannya. Bukalah hatimu, bukalah imanmu. Terima Yesus secara pribadi untuk merubah hidupmu melalui kuasa Roh Kudusnya. Dan Tuhan tetap menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Kita menjadi biji mata Tuhan yang senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku, hidup ini singkat, sehingga sangat disayangkan bila kita melaluinya tanpa ada sebuah perenungan, tanpa ada sebuah perubahan yang berarti, saudaraku. Hidup ini bukan sekedar asal jalan maju, saudara. Yang penting maju gitu. Tapi perlu hidup ini melakukan suatu pemberhentian untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Sudahkah kita berarti bagi orang lain? Sudah kita menjadi saksi Tuhan? Sudah kita memberkati orang lain? Itu yang perlu kita renungkan. Saudaraku, yang selanjutnya, perenungan yang kedua, setelah melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan, saudara. Ya, perenungan adalah saat yang tepat untuk mengintrospeksi diri kita agar dapat mengevaluasi diri kita untuk menentukan masa depan kita. Perenungan merupakan momen yang penting bagi kita untuk mengumpulkan tenaga dan amunisi untuk melanjutkan hidup kita lebih baik ke depan lagi, saudara. Jangan sampai masa lalu menghalangi kita bertumbuh ke depan. Di depan perlu kita tempuh. Di depan ada masa depan yang perlu kita raih bersama dengan Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, masa lalu, masa depan itu perlu kita renungkan. Dan yang ketiga, momen apa dalam perenungan yang perlu kita sampaikan, yaitu kita harus melihat ke atas. Ya, tadi sudah introspeksi diri, melihat ke masa lalu, ke belakang, menatap masa depan. Kemudian yang ketiga dari perenungan ini, melihat ke atas. Apa sih maksudnya, saudaraku? Melihat ke atas adalah penyerahan terhadap kedaulatan Tuhan secara penuh. Ya, sekali lagi, melihat ke atas, kita mau menyerah hidup kita kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Terserah Tuhan mau jadikan apa aku Tuhan. Itu hakmu, itu otoritasmu Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan atau kegagalan bagi kita. Saudaraku, sekali lagi, saat ini melihat ke atas adalah penyerahan terhadap Tuhan secara total, supaya pada tahun-tahun ini, tahun-tahun ke depan, lebih baik dari tahun yang kita lalui sebelumnya. Melihat ke atas berarti bersinergi dengan Allah. Karena apa? Tuhan katakan dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Penerapannya apa, saudaraku? Kita tidak turun tangan sendiri dalam menghadapi masalah ini, tapi izinkan Tuhan turun tangan dalam kehidupan saudara. Ketika Daud melihat ke atas, yang menemukan fakta yang luar biasa, yaitu apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah menelantarkan umatnya yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Ini luar biasa, saudaraku. Sebuah ayat yang sungguh-sungguh memberkati kita. Pengalaman Daud setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, saya ulang sekali lagi dikatakan sini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa Daud alami saat itu. Dan ini terjadi tidak hanya pada saat itu, saat hari ini pun, dan sampai kapanpun, saudara, Tuhan tetap menggenapi janji ini, yaitu menyertai kita, memberkati kita. Saudaraku, banyak orang tidak memiliki pengertian yang benar tentang arti dari sebuah kehidupan. Kesibukan dan rutinitas mereka membuat mereka tidak ada waktu untuk merenungkan hidup ini. Sangatlah beralasan, saudaraku, bila mereka memiliki definisi yang keliru tentang sebuah makna hidup. Kita memang harus sibuk demi kelangsungan hidup, bekerja keras untuk kehidupan ini, tetapi jangan sampai sibuk tidak menentukan hidup ini, saudara, tanpa ada Tuhan yang campur tangan kehidupan kita. Sebagai makhluk hidup harus bersibuk, ya saudara, harus bekerja mencari uang ya untuk kehidupan kita.
Tetapi jangan lupa kita ada Tuhan yang perlu kita beri waktu buat Dia. Ya, perlu waktu khusus buat Tuhan, berinteraksi, berkomunikasi, berdoa, menyembah, dan belajar akan Dia. Ya, itu yang kedua. Selanjutnya, saudara, hal ketiga kita pelajari dari prinsip hidup Daud dari ayat ini. Saya ulangi, tadi yang pertama bahwa hidup itu adalah sebuah perubahan. Yang kedua, hidup adalah perenungan. Yang ketiga, hidup adalah perjanjian. Artinya apa, saudara? Ya, pernyataan Daud pada ayat ini dikatakan orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Ya, hal ini sangat berkaitan dengan perjanjian yang dibuat Tuhan untuk Allah kepada bapa luhurnya, yaitu Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah dalam hal ini bersifat kekal, saudara, dengan keadaan dan zaman. Namun, perjanjian ini mengandung unsur yang kasualitas antara dua pihak yang saling berhubungan, yaitu Allah, sang kebenaran itu sendiri, tidak akan meninggalkan orang benar. Dan umat Allah haruslah menyadari posisinya sebagai orang benar dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Jadi janji Tuhan, janji Allah ini dapat terwujud kalau dua belah pihak benar-benar sepakat, saudara. Kalau Allah, saya yakin Allah nggak akan pernah meninggalkan janjinya atau tidak pernah melupakan janjinya, pasti menepatinya. Tetapi kalau kita sebagai umatnya nggak merespon, nggak paham masuk ke Allah, itu menjadi resiko bagi kita. Maka perlu Allah dan kita saling berhubungan. Kita memahami kehendak Allah, apa yang Allah mau, saudara. Sehingga perjanjian ini akan tergenapi oleh Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku, inisiatif perjanjian ini berasal dari Allah, bukan dari manusia. Ya, sekali lagi dari Allah, bukan dari manusia. Jadi Allah nggak perlu diingatkan untuk menggenapi janjinya, saudaraku. Karena dia tidak pernah lupa akan janjinya dan tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Tidak seorang pun dapat mengetahui perihal kepastian penggenapan janji Allah. Kapan waktunya Allah yang tahu, saudara, yang pasti genapi. Perjanjian Allah adalah sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak yang harus konsisten. Apa yang telah disepakati. Allah konsisten terhadap apa yang telah dijanjikannya. Dalam hal ini, Daud juga memberi kesaksian akan konsisten Allah itu. Yaitu, dia katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Maka saudaraku, karena ini kita pun harus berkonsisten untuk hidup dalam kebenaran akan janji Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan kebenaran itu dari hidup kita. Tetaplah saudara dan saya hidup dalam kebenaran Tuhan itu. Supaya apa? Janji Allah tergenapi bagi hidup kita. Saudaraku, sekali lagi, saat ini mari kita mau belajar lagi hidup kita lebih berkonsisten dengan Tuhan. Jangan sampai suam-suam kuku. Jangan sampai saudara hanya sebatas yang penting Kristen KTP, nggak pernah ibadah, nggak pernah menyembah Tuhan, nggak pernah belajar firman, nggak pernah melayani dan sebagainya. Tapi mari saudara, mulai hari ini kita konsisten berubah menuju kebaikan, konsisten sebagai orang dibenarkan Tuhan. Jangan sampai kita hidup di luar benar firman Tuhan itu. Kita lihat saudara, contoh kepercayaan Abraham pada Tuhan Allah diperhitungkan begitu luar biasa kebenarannya. Ya. Sebagai orang benar dan bapak orang beriman, Abraham juga memiliki banyak kesalahan, saudara. Karena takut dibunuh, ya, pada waktu itu. Abraham merencanakan konspirasi dusta dan membiarkan istrinya si Sarai diinginkan oleh Firaun, ya, dengan tulah hebat yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun. Kelangsungan pernikahan Abraham tetaplah utuh, saudara. Karena apa? Tuhan melakukan agar kemurnian anak yang dijanjikan kepada Abraham dapat terwujud pada saat itu. Nah, saudaraku, artinya apa? Bila Abraham pernah bersalah, tapi dia pun juga tetap terbuka hatinya untuk kembali kepada Tuhan.
Ya, sekali lagi, orang benar bukan menunjukkan pada keadaan tanpa salah atau dosa, melainkan kemauan hidup dalam kebenaran itu, yaitu mau mengakui salah, mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Maka di depan saya katakan, masa lalu yang mungkin suram, masa lalu penuh dosa, mari kita berubah, menerima masa depan. Ada Yesus di sana yang mau mengampuni kita dan mau memberkati kita dan menyelamatkan kita. Dan sehingga hidup kita benar-benar berarti bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Ya, saudaraku, sekali lagi memang tidak mudah kita berubah. Ya, tidak mudah kita untuk bisa istilahnya merubah karakter kita. Memang orang Jawa bilang kalau watak nggak bisa berubah, watuk bisa berubah, saudara. Tetapi di dalam Tuhan semuanya tidak yang mustahil. Dengan kuasa Roh Kudus semua bisa terjadi, saudara. Banyak sudah mendengar kesaksian orang yang maaf kata, yang dulunya hidupnya penuh dosa, seorang preman, seorang mungkin hidupnya nggak benar. Mereka dipakai Tuhan, mereka mau buka hatinya, menerima Yesus, mau bertobat, mau berubah, dan jadi hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, maka saya katakan sekali lagi hari ini, sudah nggak usah bingung, nggak usah ragu, nggak usah takut. Apakah Tuhan mau menerima aku orang berdosa? Jawabannya pasti Tuhan mau. Kalau saudara mau merespon dan mau konsisten hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, terkadang manusia sendiri, saudara, saat ada masalah, nggak lari pada Tuhan, tapi lari pada ilah lain. Hal ini yang menjadi masalah besar bagi kehidupan manusia. Maka hari saudara, sekali lagi dari ayat ini, saya ajak saudara untuk mempunyai hidup yang lebih berarti. Hidup yang benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa, saudara? Bahwa kita tahu, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan tuntut kita untuk menjadi saksinya, menjadi berkat bagi orang lain. Diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati juga untuk memberkati. Jadilah dirimu dan jadilah kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan kepada orang di sana kebenaran itu bagi mereka. Dan kita percaya, saudara, saat ini kita sepakat, mari kita hidup berubah lebih baik di dalam Tuhan. Jadikan hidupmu lebih berarti bagi orang lain dan khususnya bagi Tuhan. Jangan takut dan jangan ragu dengan semua ini. Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Terima kasih, saudara, untuk renungan hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan, di mana firman-Mu mengajar bagi kami bagaimana hidup lebih berarti bagi orang lain atau bagi Engkau. Saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami secara pribadi dan seluruh para pendengar Radio Setia Rasinda ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami dengan urapan kuasa-Mu untuk memampukan kami merubah karakter hidup kami. Kami sadar Tuhan, hidup kami penuh salah, penuh dosa. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berjanji, di dalam nama Yesus kami mau berubah lebih baik lagi. Dan kami menjadi terang-Mu yang ajaib, menjadi garam terang dunia yang begitu berdampak positif bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu senantiasa nyata bagi kami. Janji-Mu gak pernah Engkau lupakan, serta Engkau tepati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, saudara. Sekali lagi, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus menyertai sampai kapanpun. Haleluya, amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.